Kalau misalkan kita membangunkan orang yang sedang tidur berjalan, itu membuatnya terkejut hingga serangan jantung. Bagaimana ceritanya? Iya, maksudnya gini, kan ada mitos jangan bangunin orang yang lagi tidur berjalan. Soalnya katanya kalau orang tidur berjalan dibangunin, itu bisa bikin si orangnya kaget nih, terus jantungan gitu, dan bisa langsung meninggal. Itu kalau kuyang Jeroan. lihat, iya, kalau kuyang lihat ini soto gule nih ya, bule kabur kan. Wah, cabut ya. Wah, anjing. Oh, jeroan nih, jeroan. Oh, jeroan nih, jeroan. Modalnya nggak banyak, modalnya dia juga kalau pengen jualan usaha itu nggak banyak, cuman bikin kuah doang. Iya. Langsung direbus. Pantesan tuh Kuya nggak pernah lewat di itu makam apa Barito sama Blok M. Takut ketemu gultik. Makanya iya. Itu tuh yang di Kalimantan itu pemburu hantunya soto gule semua sana. Get away from the vehicle. Bukannya ini Pik, tidur jalan lu mah. Apaan tuh? Lapar. Oh iya. Apa total geratak kulkas? Iya. Iya. Tapi sambil ngintip. Tiba-tiba bikin nasi goreng. Cari bumbu bikin nasi goreng. Kepala dagang. Kenalan dulu ya, perkenalan dulu. Di sini gue udah ada Fikri, Gue Hendy. Gue CEO. Gue Dharma. kita akan di sini akan membawakan sebuah cerita atau mitos. Di segmen mitos ini kita akan bahas beberapa mitos yang ada di saat ini. Coba ada Dharma gitu dibawakan. Ya, balik lagi gue di sini sebagai pembaca mitos. Sekarang udah episode kelima ya, berarti udah lumayan lama nih. Iya. Banyak nih. Yang nonton udah banyak belum sih? Udah kali ya? Udah Ya. ada 2000 lah 2000 lah. Dari iya. dari 10 episode. Di total ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih buat para pendengar setia kita. Ya, kali ini gue pengen bacain Percaya Mitos Nggak Lu? Episode kelima. Mitos pertama. Orang Romawi kuno mempelajari isi perut babi untuk menentukan waktu paling beruntung untuk menikah. Ini mitos yang cukup mencengangkan. Apa Anda? Berarti ini langsung coba gue tanya pendapat satu-satu ya. Percaya mitos nggak lu? Fikri, gimana Fikri? Lu nggak baca si gestur gue sih? Kenapa tuh? Kan gue ketawa-ketawa gini, gue lagi pusing nih. Bingung ya mau jawab Iya. apa ya? Coba dia. Orang Romawi kuno mempelajari isi perut babi untuk menentukan waktu paling beruntung untuk menikah. Perut babi. Itu maksudnya apa tuh perutnya? Apakah buncit? Bahkan makan atau gimana nih? Apa nunjukin ukurannya? Emang ada babi busung lapar apa? Iya makanya nih bingung nih, gue bingung. Bentar, belum nangkap nih. Jadi kayak agak lama nih nangkepnya. Gue pun bingung. Bentar. Gue resapi dulu dengan kata-kata. Percaya mitosnya atau enggak? Yang jadi pertanyaan itu. Kalau untuk percayanya sih kayaknya nih belum pernah sama sekali gue dengar. Gitu. Iya. Kayak tapi kalau misalkan nentuin waktunya gimana gitu maksudnya? Apakah ini perutnya diodol-odol kah atau dibelek atau gimana? Oh, gue nggak ngerti nih. Ya. Belum sampean situ. Itu yang lu bingung ya, karena Bingung. di sini emang keterangannya nggak ada sih, cuman mitosnya cuman orang Romawi. Ini kan mitos, berarti kan perkataan orang yang zaman dahulu yang melihat atau mendengar kejadian di zaman yang lebih dulu dari mereka. Iya. Jadi dulu sekali. Iya. Pasti sih sebelum Masehi nih ya. Terus nggak ada keterangannya juga kan? Iya, nggak ada keterangannya nih. Gue bingung lah. Ya pasti gue belum pernah dengar dan nggak tahu sama sekali nih. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi Lu nggak pernah berusaha sama babi ya? Iya. Jangankan berurusan, megang aja belum pernah gue. Tapi lihat Lihat ya paling gue ngatain orang kan kayak babi lah. Jadi temen lu ada yang babi dong. Bukan babi sih. Perilakunya mungkin ya. Oke.
Jadi enggak ya? Enggak. Masa lu juga nggak heran gitu? Lu nggak ingin mempertanyakan? Pengen sih nanya ini maksudnya apa gitu, dengan gimana caranya dia nentuin waktunya gitu. Sama sih. Iya, Mbak. Iya, gue juga belum tahu. Hidup. Udah selesai. Agak ini sih ya, agak aneh mitosnya. Agak aneh. Aneh banget. Yang jelas lu berarti nggak percaya nih kalau mitos ini ada. Enggak percaya. Nggak percaya. Bapak Hendy gimana Bapak Hendy? Ya gue nggak tahu sih, maksud gue orang Romawi itu apa yang dipelajari dalam isi perut babi itu kayak mana aja. Maksud gue kayak emang lu gorok-gorok tuh perut babi ada nomor aja. Biasanya nomor di luar. Iya biasanya orang kan kalau mau nikah kan nentuinnya tanggal ya sama bulan nih. Iya. Berarti kan perhitungannya cuma dari 1 sampai 31 atau 1 sampai 12 berarti. Iya. Nih kalau ada angka 46 gimana? Rosi. Kalau ada itu kan berarti bukan Dalam maksudnya motor. Bukan. Ayo gue nggak kepikiran ngapa jadi kayak motor. Bukan, maksud gue bukan ke situ bang. Iya maksudnya Maksud gue kayak kalau kurban kan ditaruhnya dicantel di Leher. leher, Kalau di nggak kuping, dipilok di kuping. bulunya. Lah ini digorok-gorok di dalam Iya makanya. ini dalam babinya. Enggak, maksud gue dia sengaja apa tuh babi dikasih makan nomor gitu terus dicari ya random aja gitu kayak ngambil hadiah. oh yang dekat sama tai mana nih? yang dekat sama tai nomor berapa nih gitu. Kali Mungkin bisa beruntung. iya buat nomor yang lain bisa. Iya. Kayak main roulette. Iya. Yang keluar TGL. yang keluar 30-30-nya ya. Hah? Tainya yang keluar 30-30 itu Goblok. nomornya. Bingung. Enggak, nomor TGL. Oh, TGL. Oh, TGL. Kali aja. Tegal. Tegal. Tapi lu ngertiin inian? Hah? Ngerti tapi. Enggak ngerti anjing. Percaya? Percaya nggak? Ya enggak percaya juga. Percaya. Ya maksud gue emang apaan ada nomor di dalam babi tuh? Dihitung ususnya ada berapa yang kelibet apa gimana sih anjing? Ya mungkin. Mungkin ada yang kelilit. Soalnya kan di sini kan mempelajari isi perut kan berarti. Kalau misalkan kesimpulan berarti kan bulan sama tanggal berarti kan berdasarkan angka. Ya berarti ada yang dihitung. Tapi lu lebih cenderung ke isinya si perutnya itu kayak misalnya isi makanannya apa gimana? Ini kan tulisannya isi perut babi. Apa? Oh, Isi perut kan ada jantung misalkan. Wah. Ada jantung. kan itu bukan isi perut, Pak, jantung. Iya. Isi badan. badan. Isi badan, makanya isi Ini perut isi itu perutnya berarti. berarti kayak ada sisa Iya, makanan, iya. ada sisa ini segala macam, sisa masalahnya. Ususnya lancar apa enggak? Apaan? Apa ada babi usus buntu? Iya. Mas apa masih ada lilin? Atau enggak biasanya minum Yakult. Makan lilin babi. Bukan, babi ngepet. Beda itu. Itu beda. Salah babi. Salah babi itu, Pak. Salah babi. Enggak, kalau dari gua enggak percaya. Enggak percaya berarti. Bung O gimana? Kalau gua ya jujur belum pernah denger mitos ini ya. Aneh juga sih mitosnya. Bener lah ngitung dari mana anjir isi perut babi itu. Makanya. Apa dari makanannya kan? Apa dari babat-babatnya? Lipetan babatnya kali. Bisa jadi kan, kita nggak tahu tuh. Bukan babatnya. Masalahnya kan. Belum minum Yakult. Nah, iya itu. Apa jangan asam lambung gitu Gue kan. mikirnya malah babinya kayak babi-babi yang terawat gitu loh, kayak Ya Oh, mau babi sengaja terawat, terawat. ya mau Iya, babi terawat sengaja mau dirawat. enggak juga ribet. makannya bagus gitu. Ya kan kalau misalkan kayak di Perancis tuh Dedek. kalau di Perancis kan makan Viagra tuh. Nah kan tuh hati angsa kan. Itu kan beneran tuh dibikin. Emang Iya. Hati Apaan? dicekokin. Viagra makanan. Buat babi. Biar enggak angsa. Hati angsa. angsa. Hati Biar dia angsa. ngembang bagus. Oh, Itu kan supaya- makanya dicekokin tuh makannya. Itu kan ternak tapi kan memang kontroversial. Lah kalau ini babi, apanya mau dilihat anjir? Tanggal. Mana ada nomor di situ, gitu aja aneh. Dan gue juga belum pernah Gue dengar. tak tahu gue sih tanggal yang ada sih di itu sih kalender. Goblok. Iya juga lah kalau. Ya mungkin babinya bisa. makan kalender. Nah, bisa jadi itu. Apa kalender yang sobekan tuh. Lebaran Oh gitu iya. kan. Dimasukin ke satu. Dimasukin situ 1 tahun kalender gitu kan. Kita nggak tahu juga tuh. Paling hitungnya gini kali, ini ada beberapa usus yang kesleo gitu. Bisa ada 3 yang kesleo nih ususnya. Oh, berarti 3. Kali udah diurut, Oh iya. Iya, di sini juga nggak ada keterangan. nggak ada juga keterangan sih. yang jelas ya. Gue juga bingung lah ini. Mitosnya juga aneh. Sumbernya nggak terpercaya nih berarti nih. Ini Dulu gimana ngasal. sih Pik cari beritanya?
Wah, yang salahin. Lu kalau Dia misalkan mau cari mitos, carinya di web yang bener dong. Deep yang- web. Dia yang menuai, gue yang Menabur. gue menabur. Iya, joinan. Barengan. Next dah. Next Nggak dah. ada. Pusing Iya. mikirin kayak gini tanggal. Gimana itu jual babi? Lu belum Dharma? Iya Belum. itu, menurutku juga bingung lah. Sama. Iya. Kenapa ada mitos aneh ini gitu? Kenapa mesti ngebelah perut babi gitu? Iya. Emang di sana nggak punya cenayang? Nah iya kayak nggak ada Iya. cara lain gitu. Kenapa harus dari perut babi gitu? Iya makanya. Kan banyak kalau yang misalnya dari ramalan bintang segala macam kan baru ngerti gue lah. Nah, kalau kayak ramalan bintang, ngeliat apa langit kayak gitu, gue masih percaya gitu kan. Itu kan emang masih banyak mitos sampai sekarang kan. Kalau dari mama, Hah? Kalau Sekarang juga masih loh sih. lah iya kan gue bilang Orang masih, ngeliatin kalau pesawat minta duit gitu. maksudnya kenapa sih? Ke langit. Lu ngapa sih? Pik? helikopter itu zaman Oh, dulu. helikopter. Emang helikopter? Gua pernah Kapal cerita. sih, gue juga kapal. Kapal. Lebih baik kapal. Nih, gue punya cerita nih ya. Kayak kapal aja bilang. Kapal terbang. Iya, pokoknya kapal. kalau kapal tuh kapal terbang aja. Pokoknya yang ada di langit aja. Kau kapal? Iya kapal sebutannya. Kapal Kapal api. kecil. Kapal Api minta kali. duit. Kapal terbang. Iya. Ya kan namanya kapal terbang gitu. Lah pesawat. Hah? Pesawat terbang nggak ada kapal terbang. Zaman dulu kan orang nyebut itu kapal Kapal terbang. terbang. Oh, Lu bukan orang dulu sih. enggak, gue baru lahir. Temen gue sampai itu tuh dioperasi gara-gara kapal. Oh gitu. Baik. ya. Gara-gara kapal temen gue dioperasi. Oh. Kapalan. Kapalan. Kapalan di mana tuh? Ya udah sih, intinya emang mitosnya aneh ya, mitosnya Aneh. Aneh. Lagi Udah, juga bukan lanjut. mitos di kita nih, di Itali kan. Romawi, di Romawi. Romawi kuno ini juga. Romawi kuno juga jauh lah pokoknya. Gua Romawi ini gua yang baru, modern gua. Ya, Ingat. mitos lanjut ke mitos kedua. Jangan membangunkan orang yang sedang tidur berjalan. Pernah denger nggak? Oh itu pernah. Pernah ya. Berarti Osin nih tahu nih. Nah, Langsung ini mitos apa namanya? sindikat penuduhan. Keterangan dari mitos ini mitos umum dari jangan membangunkan orang yang sedang tidur berjalan itu adalah kalau misalkan kita membangunkan orang yang sedang tidur berjalan itu membuatnya terkejut hingga serangan jantung. Lagi mana ceritanya? Iya, maksudnya gini, kan ada mitos jangan bangunin orang yang lagi tidur berjalan. Soalnya katanya kalau orang tidur berjalan dibangunin itu bisa bikin si orangnya kaget nih terus jantungan gitu dan bisa langsung meninggal. Lebih spesifikasinya sih kalau menurut gue bukan jantungan sih. Apaan? Dia kayak soulnya itu nggak nyatu ya. Widih. Iya, dia tuh kayak Mio, lagi. Mio. Oh, itu Mio soul kan. gitu. Nah. Kadang-kadang kalau sepatunya rusak juga di sol. Nggak, jadi lu gimana Fikri? Dengarnya begitu? Jadi lu apa gua nih? Lu dulu apa gua dulu? Jadi- Pasti lu gue nanti. Oh, Gua. iya. Saltis. Lu kesimpulan aja ya, lu kesimpulan ya. Kalau gue sih nggak pernah denger mitos ini lah, nggak pernah. Masuk tidur, bangun gitu. Gimana tadi? Tidur banget. Abis Itu bangun makan, kencing, tidur lagi. Apa gimana? Orang Gigo yang- ya? Gigo. orang yang Orang tidur gigo. jalan. Nggak pernah, gue nggak pernah denger mitos itu. Lu udah denger? Nggak pernah sih kalau gue. TV adegan kartun? Nah, Film? dibangunin aja. Tom and Jerry. Enggak, bukan, maksudnya pernah ngeliat gitu mitos. Oh ya kalau di TV sih iya gitu. Cuma kan kalau mitos bilang Oh, kalau mitos kalau yang kalau bilangin- ada orang ngigo jalan gitu, itu gue percaya ada lah orang kayak gitu. Cuma kalau mitosnya kan tadi kan jangan dibangunkan. jangan dibangunkan gitu. Karena takut serangan jantung. Serangan jantung. Nah, gue belum pernah tuh ngeliat orang lagi ngigo gitu terus jalan terus bangunin terus jantungan, gue nggak pernah tuh. Ya mitos Kalau sih menurut gue. misalkan ngigo dapat rezeki gimana sih? Ya? Soalnya gue nggak pernah ngalamin nih. Gue minta beliin handphone sama bini gue, pengen Ngigo apa ngigo. mimpi? Oh, ngigo. Iya. 2 minggu gue ngigo tuh. Nah, tapi kecuali nih kalau dibangunnya pakai petasan jangwe nih, jedar gitu, baru tuh Iya. percaya jantungan dia. Iya benar. Susah. Jauh. Lu gimana tadi, Mik? Yang ini dulu. Enggak, lu tadi gimana? Maksudnya di ngigo dibangunin gimana? Ya gitu dah. Mau minta handphone baru aja sama bini. Ya itu. Ngigo 2 minggu. Dulu 2 minggu baru dapet. Iya bener, soalnya emang katanya kalau orang yang terlalu menginginkan sesuatu kadang bisa sampai ke bawah mimpi. Iya. Karena sih mimpi juga kadang banyak yang bilang kalau refleksi dari keinginan sebetulnya. Berarti kalau kita mimpiin cewek-cewek gitu
keinginan dong tuh. Lu Ya, mungkin mungkin bisa jadi. mimpin Barbie ya? Hah? Mimpin Barbie. Barbie apa? Kangen sama mantan gitu misalkan. Barbie Kumalasari. Paling kalau kayak gitu dikasih sabun lo bini lo. Lah, kok udah punya bini udah sabun? Iya kali ya. Kasihan banget. Oh, disabunin dulu Iya, biar bersih. sabun. Biar wangi. Oh, Kan dia lebih basah. Biar nggak bau ya. Enggak diadukin, kalau bahasa mah diaduk. Emang ada orang mimpi basah jalan? Anjing. Jangan gerak anjing. Langsung nyari tempat prostitusi ya? Lah, kamu ngapain di sana gitu. Langsung jalan, nggak pesen apa-apa langsung. Oh ini biasa ini. Kagak. Udah Gigo minta diantar sama bini ke tempat prostitusi anjing. Yang goblok ya gitu aneh kan. Itu ayo. Langsung mesen paket. Enggak bisa langsung udah tahu, udah biasa. Dia udah ngasih pendoman dulu. Biasanya kalau misalnya gue kalau ngigo kesini, lu langsung aja layanin gue nih paketnya ini gini, tinggal kasih bon gue aja nanti tinggal gue bayar. Apalan. Tinggal top up gitu ya. Apalan. Member aja. Atau sengaja dibayar dulu malah. Lah, jadi ngapa jadi tidur yang enak gitu. Deposit. Dan lanjut dah. Percaya lu ya? Gua. Percaya Gua ya? nggak percaya gua. Aneh. Bapak Hendi gimana Bapak Hendi? Gua itu nggak percaya dan gue juga jarang sih ngeliat orang apa Gigo gitu ya. ngigo. Maksudnya ya jalan gitu, jarang banget. Kalau Kalau orang ngigo diajak ngobrol ada kawan gua. Gua juga pernah ada. Kalau orang ngigo diajak ngobrol nyambung ada banyak. Kawan gua banyak. ngobrol aja. Enak. Jadi pas mau tidur ada teman ngobrolnya dulu walaupun dia udah tidur. Tapi nyambung aja, Bang. Gitu kan. Iya. Ya cerita-cerita gitu. Oh, diain. Oh, iya. Jangan-jangan Lagi tidur kira, gue besok minjem duit lo ya, ambil aja dompet gue. Oh, cakep tuh. boleh. Tiba-tiba temen lu bangun gitu, dompet gue mana nih 200.000 gitu Lah ya. kan lu udah minjemin gua. Langsung penipuan. Modus aja itu hipnotis kayak dan lu hipnotis. boleh. Notis di luar nalar ya. Gak percaya juga ya? Emang percaya. Berarti Enggak, emang nggak gua pernah bukan lihat? nggak percaya, cuman emang Karena karena nggak lihat. pernah ngeliat juga. Nggak pernah ngeliat orang. Nggak pernah ngeliat orang. yang itu jalan. Cuma di Gua film. pernah, iya di film pernah. Di Insidious gua pernah malah ngeliatnya orang tidur nyawanya terbang kemana-mana kayak kuyang. Ngeri lah. Hen, kan kuyang, Hen. Kuyang mah mau jeroan deh. Iya, ini masih utuh. Tapi kalau kuyang bisa jualan nggak? Bisa. Itu Jual iya, soto. kuyang kok Sop isi kuyang. itu kalau kuyang Jeroan. lihat, iya, kalau kuyang lihat ini soto gule nih ya, bule kabur deh. Oh, cabut ya. Wah anjing. Oh jeroan nih, jeroan. Modalnya nggak banyak, modalnya dia juga kalau pengen jualan usaha gitu. Nah ini nggak banyak, cuman bikin kuah doang. Iya. Langsung direbus. Pantesan tuh Kuyang nggak pernah lewat di itu makam apa Barito sama Blok M. Takut ketemu gultik. Makanya iya. Itu tuh kalau yang di Kalimantan itu pemburu hantunya soto gule semua kan. Pemburu hantunya beneran. Ayo bener lu. Iya di sana di Kalimantan. Oh, ini mitos baru nih. Iya. Pedagang gule semua tuh. Ya udah, berarti Andy nggak percaya karena emang nggak pernah lihat gitu. Iya, nggak Jadi pernah lihat. karena nggak pernah lihat dan nggak pernah dirasain, jadi nggak pernah nanya ke orang. Iya. Mungkin kalau misalkan nanya, Mungkin kalau ya- nanya bakal nongol mitos ya kayak mungkin gini. gini. Jangan dibangunin gitu. Maksud gue kalau misalnya ada orang jalan pas lagi tidur ya jangan dikagetin lah. Emang riskannya emang bahaya sih menurut gue. Dikaget gitu. Kalau misalnya ada orang jalan sambil tidur ya tidurin lagi. Mungkin kenapa harus dibangunin? Bopong aja langsung. Mungkin kayak jantungan. Kecuali lagi Kaget. tidur. Yang kayak lagi viral tuh, Oh, ya, langsung langsung dibangunin, langsung beli rokok. Nah, tuh baru tuh gampar temen lu. Itu kayak enak anjir itu sakit di kepala. Dipesenin Gojek. Itu nyawanya yang ketinggalan di belakang. Masih rebahan. Nyawanya masih ngulet. Nyawanya masih ngulet. Ntar gua- Orangnya bodinya udah suruh beli Gue rokok. gedeknya lagi tidur gitu dibangunin langsung suruh naik motor boncengnya deh. Beli rokok ya. Kesialan itu. Sialan banget anjing tuh. Zaman sekarang emang ya. Gara-gara TikTok ya. TikTok memang. Gua juga banyak yang ngikutin lagi. Gila. Sialan. Ya begitu berarti Bung Hendi. Bapak Fikri gimana Bapak Fikri? Tanggapannya? Percaya atau enggak nih sama mitos nih? Percaya nggak bohong. Lu Percaya. pernah lihat, pernah dengar? Soalnya bukan gua Dia, sih, dia sendiri pelakunya kayak. bukan gua sih sebetulnya. Siapa ya? Lebih jelasnya itu waktu pernah temen kerabat gua sih, temen gua pernah kayak gini.
kan tidur dia jalan tuh ya kan. Ada yang bilang jangan dibangunin, tapi dia dirampok aja, Ditabok. dirampok aja, duitnya kita ambilin. Oh, dia segala macam. dirampok. Kan lumayan tuh. Kan temen sendiri. Pik. Iya, lumayan. Lu sekejam itu. Oke, Pik, mulai sekarang kita nggak berteman. Harus Gua nggak mau tidur bareng lu. Gue nggak mau, Pik. Ternyata lu begitu, Pik. Kita pretelin aja kita gitu. Nggak, sebenarnya gini, lebih jelasnya lagi dia ngigo jalan, kita jangan bangunin tapi ikutin aja dia kemana. Lu pernah denger tapi Pernah misalnya denger. tentang mitos. Iya, soalnya beneran gue pernah ngalamin kayak gini. Dari temen gue gitu jalan terus dia ngikutin. Lah gue terus langsung kayak ada yang pertuanya di sini yang dituakan ngomong Abang-abangan. gitu, Jangan dibangunin. Jangan dibangunin tuh. Ikutin aja dia kemana. Oh. Kayak ke pojok-pojokan rumah. Pojokan rumah. Iya, ke pojok-pojokan dia diem. Oh, nabrak kayak ini ya, kayak keras gear. Kan tadi gue bilang, lu ikutin, ngapain diikutin? Dia tuh mau ke itu Prostitusi. sih lu dibilangin, ngapain diikutin? Kalau dia mau ngisi bensin, Tiba-tiba dia sendiri, bukan dibangunin naik motor, dia sendiri yang naik motor ini. nggak bawa motor. Motor. Kalau misalnya sama orang rumahnya, naruh kunci di mana situ? Jangan, yuk umpetin. Emang kenapa gitu? Iya kamu kalau tidur suka bawa motor. Kebangun. Kamu tuh kalau tidur suka bawa motor. Pulang-pulang bawa dua di motornya. Gimana bawanya? Ya bisa. Ngajak kawan ya? Iya. Kawan tidurnya. Nggak tahu, bukan kawannya nggak tahu siapa, saya ajak aja yang ada di jalan. Gue kalau punya saudara kayak gitu, gue pasung tidur. Geblek. Biar gak bangun-bangun aja. Nah, nih terus habis itu kan dia ngomong ini yang dituakan di situ. Kenapa nih jangan dibangunin pas udah selesai nih ya? Kalau dibangun itu jiwanya dia masih di angan dia kan kayak masih keluar gitu. Jiwanya masih keluar. Masih di luar gitu dah. Gimana? Kalau kata mitos dari si abang-abang Karena ini dia itu. lagi digerakin sama yang katanya sih ya penunggu situnya. Oh jadi kayak semacam kerasukan gitu. Kayak kerasukan. Kayak dia diajak-ajak jalan kemana gitu, diajak ngobrol. Sempat ngomong juga. Ngobrol juga sih. Ngobrolin politik. Enggak. Apakah pemerintahan sekarang bagus? Cenayang jadi. Enggak nih. Nanya doang, Kata lu tadi siapa kemasukan. Iya. Jadi sebenarnya dia ngigo itu kemasukan atau alam bawah sadar tuh yang gerak? Kalau menurut Alam abang-abangannya, Alam bawah sadar sih dia. tapi kerasukan kan katanya. Kerasukan jatuhnya. Katanya lagi kerasukan berarti kalau tidur jalan. Tiba-tiba jadi macan gitu, saing, gitu ya. Enggak lah. Dia langsung ini. Lu yang kesurupan sih. Dia kerasukan diri sendiri. Gitu ya? Berarti percaya juga lu ya? Ya soalnya sempat ngalamin nih beneran. Kalau lu mah Temen lu bukan- sendiri gitu. Kalau lu mah Tiba-tiba bikin nasi goreng. Cari bumbu bikin nasi goreng. kepala dagang. Malah dagang anjing. Mendusin dagang. Ya begitu berarti Fikri percaya karena pernah ngeliat. Percaya. Cuman emang mitosnya kalau lu tongkrongan lu nih percaya kalau misalkan orang lagi ngigo jalan tuh karena ada sebagian yang digerakin sama penunggu situ. Iya. Makhluk halus lah. Iya. Bukan dari bangsa manusia ya. Sampai terbang itu. Iya. Iya. Ngeri juga berarti. Berarti. Eksorsisme. Iya, kayak terbang. Jadi emang benar sebetulnya itu mitos pada umumnya memang seperti itu. Cuman yang sebenarnya orang yang tidur berjalan bisa menyakiti diri sendiri mereka sendiri. Diri sendiri mereka, oh bukan. Orang yang tidur berjalan bisa menyakiti diri mereka sendiri saat berjalan tidak sadar. Oleh karena itu, tindakan terbaik adalah mencoba mengajak mereka kembali ke ranjang perlahan-lahan. Itu benar. Betul. Jadi studi ini ada studinya juga dari Inggris menunjukkan lebih baik kita perlahan-lahan membangunkan mereka saat mereka ke kasur di tengah tidur perjalanan. Jangan mengejutkan orang yang sedang tidur berjalan. Mereka bisa kaget atau bereaksi kasar seperti memukul. Oh berarti sebetulnya mitosnya jangan dibangunin secara mendadak, bener. Cuman masalah jantung kayaknya enggak. Enggak lah. Betul. Ini kalau misalkan studinya berarti mengatakan lebih ke reaksi dia ketika dia bangun bisa langsung refleks.
Makanya gue bilang kecuali kalau lu banguninnya pakai petasan jamu itu langsung dar gitu, baru jantungan. Bangunin gitu berarti. Langsung Ya udah. mukul sih bener. Lanjut ke mitos ketiga. Dilarang keras pakai baju hijau saat ke pantai selatan. Wah. Nah, Nah, ini Coba Bapak Fikri. Handy dong. Bapak Fikri. Gue bawa acara. Segol dagi. Gue bawa acara. gue masa dalgona. lu Dharma Najwa nih. Terbenat. Kalau ini sih gue agak sedikit kurang percaya sih. Karena gue udah tahu ininya, efeknya apa? Penyebabnya. Tapi pernah denger nggak lu? Pernah dengar, tapi Pernah itu dengar kurang sekarang sih, tapi kurang percaya sih karena itu kan mitos. Tuh. Jadi gue kurang percaya karena penyebabnya gue tahu kenapa. Kenapa tuh, Bik? Karena Biar gini. temen-temen kita pada tahu nih penyebabnya. Jadi penyebabnya jadi gini, di pantai selatan itu ada sebuah lubang di tengah-tengahnya itu di lautnya itu ada lubang. Info dari mana nih? Beneran, ini beneran. Iya, dari mana? Dari Kopet News. Kopet. Itu ada lubang, jadi kayak ada sebuah tarikan. Saat ombaknya nerjang ke pantai, dia lebih narik ke dasar si lubangnya itu di tengah-tengah pantai selatan itu. Jadi kalau orang Ada semacam arus menarik. Iya. Karena adanya lubang di situ. Jadi tekanan ke bawahnya itu lebih tinggi. Jadi orang lagi berenang di situ pasti ketarik ke bawah itu. Gue baru denger nih, Bik. Yang lo tahu tuh. Beneran? berarti. Itu benar dicoba searching deh. Itu kan yang- pantai selatan di Indonesia ya? Iya. Berarti jadi pantai utara di Amerika tuh. Aduh, kan bumi itu bundar. Logika. Logika sih. Gimana Gue tuh? nggak nangkap tuh. Beda referensi. Beda referensi. Beda referensi. Ya begitu berarti ya? Iya begitu. Kalau lu begitu ya? Ah. Maksudnya pernah denger juga terus lu nggak percaya kalau mitosnya itu kurang sih, bukan kurang percaya tapi kurang percaya. ya betul. Kalau Bapak Hendy? Gua percaya dan nggak percaya sih. Maksudnya gue juga kalau di sana juga nggak bakal mau pakai baju hijau. Satu lagi Pak, maksudnya kayak mitos yang berhubungan nyawa, ya saya takut. Ya hubungannya nyawa. lebih ke sana ya. Iya, maksudnya nggak. Soalnya gambling ya. Iya, nggak usah lah. Udah ke pantai selatan, pakai baju hijau, foto bertiga. Hmm. Double kill. Itu. Udah diincer langsung. Maksud Udah gue diincer aja. Oh mewah. Udah dikalungin. Nani? Gimana itu? Maksudnya gimana itu? maksudnya gini loh, di setiap wilayah kan punya peraturannya masing-masing. Ya walaupun itu mitos atau bukan kan ya udahlah, taatin aja. Yang kayak lagi viral kemarin tuh yang Oh, yang ngetes. Iya, mau Yang ngetes. diserbu Yang ngetes itu kan yang orang terus pakai baju hijau semua. sengaja pakai baju hijau, terus dia bikin apa nih di depan gua aja kalau nggak salah. Yang di depan gua itu terus di videoin nih biar viral ya. Iya. Sebetulnya aneh juga sih. Aneh, maksudnya terlepas dari percaya atau nggak percaya masalah warna baju yang hijau, sebetulnya etikanya tuh lebih ke menjaga etika. Itu kan kepercayaan orang pada zaman dulu. Kan? Ya kepercayaan orang situ juga pasti. Iya, maksudnya apa salahnya kita menghormati apa yang diyakini sama orang sekitar kan? Tapi bahaya juga nih Mak, misalnya kalau dari pantai selatan kita diserang sama misalkan sama negara lain, kita nggak bisa buat apa-apa. Kan tentara kita nggak berani ke sana pakai baju hijau. Oh, iya juga ya. Iya. Kan laut. Kan nggak hijau. Tapi kan Army. makanya tentara TNI angkatan Kan ada rompi deh. pakai Tapi rompi. kasihan Hansip ya. Laut Nggak boleh pakai muter, rompi. nggak boleh jagain situ. Nggak boleh nih laut situ. Iya. Jadi emang khusus di sana mungkin Hansipnya baju beda. Pakai baju pantai. Anak reggae. Yo man, jam 12 mainin gitar ya. Jam 12 mainin gitar, sekali genjreng. Nyaru jadinya ya. Oh iya bisa. Malah jadi intel. Malah jadi intel anjing. Iya, begitu sebetulnya kalau misalnya terlepas dari percaya atau nggak percaya, lebih ke menghargai aja sih. Nah, ya kayak di rumah nih, lu di rumah lo sama di rumah gua kan peraturannya beda. Masa Beda-beda. setiap gua ke rumah lu, gua harus nyamain peraturan rumah gua sama peraturan rumah lu kan Iya. nggak mungkin. Disesuaiin. Disesuaiin aja. Di mana Berarti di mana penyesuaian. di mana kaki dipijak, di situ Itu yang dia injak. Di situ ada bekas kakinya. Bisa jadi.
Iya. Gue percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya ya? Nggak usah ngelakuin lah kalau Iya. sesuatu yang nggak perlu. Betul. Bung O gimana Bung O? Gue sama kayak Hendy, percaya nggak percaya. Cuma ini kan mitos emang dari dulu banget, yang melegenda lah. Kan yang dibilang kenapa jangan ke pantai selatan pakai baju hijau kan karena identik dengan Nyi Roro Kidul ya. Nyi Roro Kidul kan memang bajunya kan hijau tuh. Dari situ sih mitos itu kan terbentuk gitu loh. Apa Jadi tuh? Mitosnya? mitos pakai baju hijau itu dilarang itu kan di situ terbentuknya. Makanya ya itu benar, balik lagi. Kalau udah aturannya di sana seperti itu ya jangan, ya hargain lah gitu lah. Itu kan suatu apa ya, aturan, suatu kepercayaan. Tapi bukan penduduk sekitar. aturan loh jatuhnya itu, lebih ke Ya kepercayaan yang Larangan yang Iya. didasarkan dari kepercayaan warga tersebut. iya gitu. Kalau Kepercayaan yang turun iya. temurun gitu loh. Jadi Iya, larangan yang dipercaya sama warga setempat gitu. padahal mah ya belum tentu juga ya, namanya ajal mah ajal aja, nggak harus pakai baju hijau juga kan kalau pada selatan gitu kan. Iya, betul. Bener tadi kalau udah pakai foto bertiga pakai baju hijau, nah ya kalau emang ajal ya ajal aja. Terus Kalau sambil nggak- ngomong kotor. Nah, sambil ngomong kotor lagi terus nunjuk. Nunjuk kuburan. Nunjuk kuburan. Biar Nah, lah udah tuh. gitu. Kayak gitu. Emang iya ya kalau nggak boleh nunjuk kuburan? Hah? Eh, Itu nanti kalau- jadi mitos lagi aja. Biar jadi materi. Gue juga baru inget lagi. Jalan Gue udah nahan dah. bisa tambahan tuh. Ya udahlah, skip dulu berarti. Skip dulu gitu. Oh Dharma nih. Berarti gitu ya? Enggak, ya gue percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya karena Percayanya karena itu sebuah ya sudah mitos-mitos lama, kepercayaan warga sekitar. betul. Tapi gue sendiri sebagai orang kota ya menghargai aja lah kita. Betul, siap, Menghargai. betul. Jadi gini, keterangan dilarang keras pakai baju hijau saat ke pantai selatan. Mitos ini terbentuk dari kisah Ratu Pantai Selatan yang sangat melegenda di tanah Jawa, khususnya Jawa Tengah. Dipercaya Ratu Pantai Selatan yang dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul memiliki warna favorit yaitu hijau. Sehingga bagi pengunjung pantai yang menggunakan baju warna hijau akan bisa tenggelam karena ditarik oleh sang Ratu Pantai. Itu mitosnya. Namun faktanya adalah menggunakan pakaian berwarna hijau akan menyulitkan tim penyelamat pantai untuk dapat menyelamatkan jika terjadi sesuatu dikarenakan warna pakaian yang menyerupai warna laut dari kejauhan. Nyaru soalnya. Jadi sebenarnya lebih ke sebetulnya kalau di sini faktanya kayak jadi takut kalau misalkan kita pakai baju warna hijau ke pantai, jadi susah orang buat nolongin. Iya gitu. kalau tenggelam kan. Makanya Iya. makanya Makanya- namanya pelampung itu kan pasti warnanya kalau nggak kuning merah. Iya, Biar bisa kelihatan di laut. Makanya Baywatch Tanah ada dalamnya merah. Alexander Daddario. Waduh. Bukan, makanya Sama The Rock. makanya lu jangan pakai baju kuning, Pik. Tadi dikira ngambang. Oh iya. Lu doang ya. Aduh, biasa itu. Itu limbah katanya. Nggak taunya orang ya. Limbah gua anjing. Katanya lu pakai baju kuning ya. Iya. Iya begitu jadi. Oh gitu. Simbolannya begitu. Tapi, Iya. tapi nggak disamain sama lele kuning itu kan nggak kan? Lele nggak di laut juga. Jauh dari situ. Jauh ya beda. Ada yang udah laut. Udah laut lagi. Jadi gitu. Oh. Ya kurang lebihnya ada atau enggaknya percaya atau enggaknya dari semua mitos yang ada di sini. Ya apabila menyangkut dengan kepercayaan dan keyakinan warga setempat yang memang sudah diyakini dari zaman dahulu, nggak ada salahnya kalau kita menghormati. Iya. Intinya iya gitu. sih. Intinya Tapi kan itu hidup gua- harus saling menghormati. Tapi coy. gini loh, kenapa si Nyirokin dulu favoritnya warna hijau? Kenapa tuh? Ya baju yang terakhir dipakai. Ya kan bajunya Nyi Roro Kidul kan Nah warna kalau hijau. kalau itu belum di Gua nggak pernah interview juga sih. Berarti Fix ini Roro Kidul. tipikal Enggak, jangan cewek lo ini, jangan tiba-tiba bajunya merah kuning hijau. Oh. War-wari dong. Anak gila. Kiri. Temennya hancur. Lagi datang ngebakar ya. Iya mungkin Apa? Rumput Ngebakar laut. rumput laut. ya mungkin next time-nya kita bakal coba cari apa namanya fakta kenapa Nyi Roro Kidul ini menggunakan baju berwarna hijau. Mungkin Oh, wajib ditunggu kenapa? tuh. Mungkin boleh. teman-teman yang dengerin ini Iya, kalau misalnya punya memang ada- info-info yang lebih valid gitu, boleh komentar di bawah ngasih info ke kita. Ya Kali aja tadinya warna bajunya putih jadi hijau, kita nggak tahu kan. Karena Iya. di cuci-cuci. Hmm. Gue pikir hijau jadi putih. Sirkuit.
kelamaan di air. Oh enggak dong, kan dia berlumut dan Hah? jadi hijau. Ya kan air garam. Nescafe. Ya udah gitu jadi ceritanya. Ada bumbu pecel nih. Ya mitosnya udah habis. Jadi Udah habis silakan. ya? Bung Oke. Fikri. Terima kasih yang udah dengerin di kita kali ini. Untuk nextnya kita butuh komen atau enggak beberapa saran dari teman-teman. Jangan. Beberapa komen. Mungkin next kita akan kasih nyari mitos yang lebih bagus lagi mungkin ya. Yang lebih aneh. Yang lebih aneh, makin seru nih pembahasan nanti. Oke, untuk kali ini kita tutup ya. Terima kasih semuanya yang udah dengerin. Kita ucapkan sekali lagi. Terima kasih.